Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang sama-sama mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan melanjutkan pelajaran hadis dari kitab Risalatu fi Usulil Hadis karya Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita murojaah terlebih dahulu mengingat pesan bahwasannya al-ilmu yazidu bil murojaah. Ilmu bertambah dengan murojaah. Pada pelajaran sebelumnya kita telah mengetahui ada istilah al-matnu dan al-hadith, yakni matan dan hadith. Kita akan lihat pada contoh hadith bernomor 5796 pada Sahihul Bukhari. Pada contoh hadis bernomor ini yang disebut dengan ungkapan yang ada di ujung sanad atau redaksi yang keluar dari pemilik hadis yang kita kenal dengan istilah matan adalah ungkapan yang disebutkan setelah redaksi An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita dapati bahwasannya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik hadis, dan redaksi yang datang setelah An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adalah redaksi yang ada di ujung sanad dan merupakan ungkapan yang keluar dari pemilik hadis, disebut dengan matan. Apa itu? Yakni man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Terjemahannya, barang siapa beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Dan barang siapa beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya dan menjamunya. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dimaksud dengan menjamunya? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala yaumun wa lailatun, siang dan malam, wa diyafatu thalathatu ayyam, bertamu itu 3 hari, famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaih, dan lebih dari itu sedekah bagi tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah ia diam. Redaksi Arab yang dibacakan tadi merupakan matan hadis, yakni ungkapan yang ada di ujung sanad atau ungkapan yang keluar dari pemilik hadis. Ini adalah contoh dari matan hadis, sekaligus ini adalah contoh dari hadis atau khobar atau sunnah, yakni apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun contoh athar, yakni apa-apa yang disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu, yakni masih dalam kitab Al-Qusasu wal Mudzakirin, disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita dapati di sini ada ungkapan yang disandarkan pada Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dikatakan di sini qala Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Tamim Ad-Dari di sini adalah pemilik athar, dan setelah nama Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu adalah matannya athar, yakni ungkapan yang ada di ujung sanad dari
athar ini, atau ungkapan yang keluar dari pemilik athar, yakni Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Apa ungkapannya? Khudh min dinika li nafsika wa min nafsika li dinika hatta tastaqima ala ibadati tutiquha. Ambillah dari dinmu untuk dirimu, dan ambillah dirimu untuk kepentingan dinmu, sehingga engkau istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Ini ibadah secara umum. Nah, ini adalah contoh dari apa-apa yang telah kita pelajari pada tayangan-tayangan sebelumnya. Semoga ada faedah. Kita lanjutkan kembali para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan tayangan kali ini kita akan melanjutkan istilah yakni sanad dan isnad. Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan, wasanadu ikhbarun an tariqil matni, berita dari jalan matan. Ini adalah definisi sanad yang disajikan oleh Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ada beberapa definisi sanad yang lain dapat kita jumpai misalkan di dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah, yakni kitab yang disusun oleh Syekhul Mujahid Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau menyampaikan sanad adalah at-tariqu al-musilatu ilal matni, jalan yang menyampaikan kepada matan. Yang dimaksud jalan di sini adalah rijalul hadits, yakni para perawi hadits. Kita juga temukan di dalam kitab Kasyaf Istilahat, ini karya daripada Syekh Muhammad Ali Al-Faruqi At-Tahawuni. Beliau menyampaikan dalam pandangan para ahli hadis, yang dikatakan sanad adalah at-tariqu al-musilu ila matnil hadis, yakni jalan atau tariq ya, yang menyampaikan kepada matan hadis. Disebutkan sanad dengan definisi ini, yakni adanya ungkapan at-tariq, dan at-tariq di sini disebutkan wal muradu bit-tariqi ruwatul hadithi. Yang dimaksud dengan at-tariq di sini adalah para perawi hadis, dan yang dimaksud dengan matan hadis adalah alfazul hadis, yakni teks hadis. Lafaz tariq yang digunakan dalam beberapa definisi tentang sanad itu umumnya dipahami secara majazi, karena at-tariq ini sebagai sarana menuju kepada matan hadis. Jadi seorang rawi akan menyandarkan berita atau ungkapan hadis secara bertahap menuju ke pembawa hadis, yakni orang yang ada di ujung sanad. Dengan kata lain, sosok yang menjadi pemilik berita atau ungkapan atau matan hadis. Seperti kita saksikan pada contoh di dalam Shahihul Bukhari, pada hadis yang tadi kita dapati di sini ada ungkapan hadatsana Abdullah bin Yusuf rahimahullah, hadatsana Laitsu rahimahullah, qala hadatsani Sa'idul Maqburi rahimahullah an Abi Syuraih Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'at udhunaya wa absarat aynaya hina takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ungkapan ini ungkapan yang dimulai dari hadatsana Abdullah ibnu Yusuf rahimahullah sampai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sanad hadis, yakni
ada perawi-perawi hadis yang dengan jalannya tersampaikanlah berita atau matan hadis. Ada Abdullah bin Yusuf, kemudian ada Al-Laits, kemudian ada Sa'id, kemudian ada Abi Syuraih Al-Adawi, kemudian ada An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan sanad hadis. Kemudian istilah berikutnya kita dapati di sini ada al-isnad. Dikatakan wal isnadu huwa raf'ul hadithi ila qailihi. Menyandarkan hadis kepada pemberitanya. Ini definisi al-isnad yang disajikan oleh Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Definisi ini juga disampaikan oleh Syekhul Mujahid Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, bahwasannya al-isnad adalah raf'ul hadithi liqailihi, menyandarkan hadis kepada pemberitanya. Sementara definisi dalam Kasyaf Istilahat Syekh Al-Faruqi At-Tahawuni menyatakan bahwasannya al-isnad wa ammal isnad fahuwa al-hikayatu an tariqi matnil hadith. Yang dimaksud dengan al-isnad dalam kitab ini adalah menceritakan atau menghikayatkan dari jalan matan hadith. Ya. Nah, apa maksud menceritakan jalan matan hadith? Maksudnya menceritakan berita dari seseorang, kemudian berita orang tersebut dituturkan kembali pada orang lain. Seperti misalkan orang berkata, seorang rawi memberitakan kepada rawi dari seorang rawi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah maksud daripada al-isnad. Kebalikan dari al-isnad adalah al-irsal, yakni berita tanpa sandaran. Kalau al-isnad itu berita dengan sandaran, kalau al-irsal itu berita tanpa sandaran. Apa urgensi dari isnad dan kajian isnad? Insya Allah akan disampaikan pada tayangan selanjutnya. Demikianlah pelajaran pada tayangan kali ini. Ya, maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah Ta'ala limpahkan kebaikan untuk kita semua. Barakallahu bikum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.